semua, selamat datang di podcast kelompok 3. Aku Najwa Asal Aurora, dan hari ini kita bakal membahas tentang salah satu instrumen investasi yang sering dipakai oleh investor, yaitu debt investment. Apa sih debt investment itu, dan ada contoh kasusnya nggak? Dan gimana sih peluang serta resikonya? Tenang aja, hari ini kita sudah bersama dua narasumber kita yang keren-keren ini, dan mereka bakal membantu menjawab semua pertanyaan kita hari ini. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Hari ini perkenalkan, nama aku Berliana Widya Dewi dan aku Eka Belapari. Oke, pertama aku pengen tahu nih, menurut Berliana, apa sih debt investment itu? Jadi gini, debt investment itu adalah bentuk investasi yang dimana kita minjemin uang ke pihak lain. Contohnya bisa ke perusahaan, pemerintah, ataupun individu. Terus kita dapat cuan dari bunga yang mereka bayar. Contohnya kayak obligasi, surat utang negara, dan peer-to-peer lending. Oh, jadi intinya kita itu kayak bank kecil gitu kan ya. Terus minjemin uang nih, habis itu dapat bunga. Kalau misal dari sisi investor, gimana nih menurut Bella? Nah, itu tuh kayak lebih stabil dan ada kepastian cuannya ya. Biasanya investasi utang itu resikonya lebih kecil dibanding saham. Apalagi kalau beli obligasi, ada jadwal pembayaran bunga yang jelas, jadi cocok buat yang mau passive income tanpa drama. Oh, seru juga ya. Sekarang kita bahas ke contoh kasus nih. Dari Berliana, ada nggak contoh investasi utang yang sukses banget? Tentu ada dong, misalnya kayak kita beli surat utang negara, itu cuannya stabil banget. Karena apa? Karena dijamin sama pemerintah. Terus bunganya itu juga tetap, kurang lebih sekitar 6% per tahun. Jadi yang penting kita tinggal duduk manis sambil nunggu uang masuk. Oh, enak ya ternyata. Kita tinggal duduk dan nunggu uang semua itu masuk ke kita. Kalau misal dari Bella nih, ada nggak sisi nggak enaknya atau merugikan? Itu ada banget nih. Salah satunya itu obligasi dari perusahaan yang akhirnya bangkrut. Nah, misalnya ini di PTA yang tiba-tiba gagal bayar utangnya, akhirnya investor pada rugi karena duitnya gak balik. Makanya harus pinter milih penerbit utang. Oh gitu. Tadi kan udah sempat disebut ya, resiko gagal bayar. Selain itu, apalagi nih yang kita harus waspadai sebelum terjun ke debt investment? Selain gagal bayar, ada juga yang namanya risiko inflasi. Kalau bunga yang kita dapat lebih kecil daripada inflasi, ya duit kita lama-lama bakalan tergerus juga. Terus juga ada yang namanya risiko suku bunga. Kalau suku bunga naik, harga obligasi yang kita pegang juga bisa turun. Jadi kita juga harus paham mengenai situasi pasar. Oh gitu. Terus kalau misal mau investasi yang aman nih, ada nggak tipsnya? Nah, tentu ada nih. Yang pertama itu kita tuh pilih penerbit utang yang terpercaya, kayak pemerintah atau perusahaan yang punya rating tinggi. Lalu yang kedua, jangan taruh semua duit itu di satu jenis investasi, alias harus diverifikasi. Nah, yang ketiga, sebelum beli obligasi perusahaan, cek dulu rasio utangnya nih. Dan yang terakhir, selalu update sama kondisi ekonomi, khususnya suku bunga dan inflasi. Gokil, obrolannya hari ini berat banget ya. Jadi intinya debt investment bisa jadi pilihan yang oke buat passive income yang stabil, tapi tetap harus waspada sama resikonya. Makasih buat Berliana dan Bella buat insight kece-nya hari ini. Sama-sama. Senang juga bisa sharing pengalaman dan informasi di sini. Ya, betul-betul. Thank you juga buat semua yang udah nonton dan dengerin podcast kita hari ini, and see you in the next episode.